Ya pemirsa, gegap gempita pemilu 2024 semakin menghangat. Pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024 ini juga seolah melengkapi amunisi jelang pemilu. Parpol-parpol langsung tancap gas menentukan strategi apa. Kemudian juga tadi ya dengan adanya bekal nomor urut ini sebagai identitas. Seperti apa strategi partai politik peserta pemilu 2024 dalam menggenjot elektabilitas masing-masing? Kita akan membahasnya bersama para narasumber kami yang sudah hadir via Zoom malam hari ini. Deddy Sitorus selaku juru bicara PDIP, Andre Rosiade selaku anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif 5. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Bapak nih, malam semua. Tampak glowing dan juga bahagia malam hari ini. Mungkin kalau melihat bagaimana dari kacamata parpol masing-masing, baik dari PDIP, Gerindra maupun Perindo khususnya ketika sudah mendapatkan nomor urut baru untuk pemilu 2024. Kalau dari Mas Deddy sendiri, dari PDIP, ini memang sudah request ya bahwa atau PDIP tetap ingin menggunakan nomor 3 sebagai nomor urut dalam pemilu 2024 ini. Iya, kan hasil diskusi dengan penyelenggara pemilu kan memungkinkan bahwa partai yang sudah ada di parlemen atau peserta pemilu pada masa lalu boleh tetap menggunakan nomor urut yang sudah dipakai pada pemilu lalu. Dan kami memilih untuk tetap menggunakan itu tidak saja untuk alasan efisiensi dalam artian kemudahan alat peraga ya yang sudah kita kan tahu dulu dicetak banyak gitu ya. Bendera, kaos, dan sebagainya tentu kan akan menghemat biaya bagi kita dari sisi efisiensi di situ. Juga dari sisi komunikasi akan lebih mudah bagi kita karena nomor itu sudah melekat bagi pemilih dan kader PD Perjuangan. Tapi secara filosofis juga angka 3 itu bagi kita sangat penting. Kenapa? Karena salam ini kita kan biasa kalau kampanye itu kan salam metal Mbak ya. Begini itu kan angka 3 ya. Itu mudah sekali buat kita gitu ya. Dan kemudian itu juga kita ingin supaya bisa menang 3 kali, kan kita nomor itu sudah membawa kita pada kemenangan kedua ya. Kita berharap secara filosofis juga itu menjadi pemacu semangat bagi kita agar bisa memenangkan pemilu legislatif, pemilu presiden 3 kali berturut-turut hat-trick. Itu kan mimpi kita seperti itu. Jadi bagi kita tidak saja kemudahan efisiensi tadi, tapi secara filosofis itu secara psikologis juga memberi semangat bagi kita. Dan kami berterima kasih karena kesepakatan itu bisa dibuat bersama partai-partai lain dan penyelenggara pemilu. Jadi nomor 3 nomor hoki begitu ya Mas Deddy ya? Semua nomor hoki sebenarnya, tapi kan tadi alasannya saya lebih menekankan bahwa ada faktor efisiensi di sana, baik efisiensi soal alat peraga, juga kemudahan komunikasi, juga dia memiliki makna psikologis dan filosofis bagi kita gitu Mbak. Oke, kalau Bang Andre gimana? Nomor 2 juga nomor hoki, nomor dengan penuh makna ya tadi gitu, filosofis, kemudian juga ada efisiensi karena ya tidak perlu lagi mengganti alat peraga atau menambahnya. Ya, Fani, jadi kemarin waktu diskusi di iNews ya, di grup yang sama dengan Fani, kami sudah menyampaikan bahwa pilihan untuk mempertahankan nomor urut yang lama itu bagian dari efisiensi. Pertama, kita tahu bahwa APK itu tentu logistik ini masih tersedia di gudang-gudang partai kami, terutama di daerah ya, di DPC kota kabupaten maupun DPD provinsi, sehingga ini menyebabkan menghindari mubazir dan efisiensi, jadi logistik lama bisa terpakai. Yang kedua adalah selain logistik lama terpakai, kedua kemudahan melakukan sosialisasi, karena semua orang tahu dulu di pemilu 2019 nomor urut 2 itu ya Partai Gerindra, lalu nomor urut 2 itu Pak Prabowo dan Andre Rosiade nomor urut 2 dulu. Jadi 2 itu victory, itu intinya victory dan kemenangan insya Allah dengan nomor urut 2 di Pileg 2024 nanti, insya Allah kita akan mengantarkan Gerindra kembali kepada kemenangan. Kalau bisa, insya Allah bisa nyalip partainya Bang Deddy gitu loh. Jadi nggak mau jadi nomor 2 ya? Bang Deddy batal hat-trick gitu loh. Walaupun nomor urutnya 2 tapi nggak mau jadi nomor 2 ya Bang Andre ya? Ya, jadi Bang Deddy aja nomor urut 3 pengen hat-trick. Ya, kita kalau bisa nomor 2
menyalip Bang Deddy lah. Sekali-sekali Oke. gitu lah Bang Deddy. Oke, nah Saya nggak berani mengamini itu, jadi silakan Andre aja. oke soalnya ini akan jadi kompetitor Yang penting tiga-tiganya. gini Begitu. Fani, Hmm, apapun nomor urut kita, pemilu ini harus kita sambut dengan riang dan gembira. ya, Adu gagasan, adu program, dan hindari adu politik identitas dan menebar hoax serta fitnah. Kita harus setuju. sambut ini pesta demokrasi yang riang dan gembira. Yes, Itu yes, pesan yes. Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Partai Gerindra. Janji 17 parpol ini juga dong pastinya ya. Nah, kalau Kang Ya. Ferry gimana? Kang Ferry, Perindo menjadi salah satu dari partai yang mendapatkan nomor baru. Kalau 2019 dapat nomor 9, sekarang dapat nomor 16. Udah ketemu tagline-nya? Oh sudah, ini Oh. nomor berkah tentunya. Cepet Tagline amat. kita sigap, itu. Jadi Perindo sigap, insya Allah. Wah. Oke, S, iya. Ya. Oke, S, apa 16-nya jadi tadi ya, I dan G gitu ya? Ya betul. Oke. Dan kita ingin membuktikan kepada Pak Deddy dan Pak Andre bahwa dengan nomor 16 pun kita akan bisa seimbang lah dengan PDIP dan Gerindra lah seperti itu. Tapi berarti kan posisinya ya begitu ya, apa maksudnya kampanyenya atau katakanlah cara mengenalkannya juga baru begitu ya Kang Ferry ya, berbeda dengan tahun 2019. Ya tentunya mungkin berbeda dengan tadi PDIP dan Gerindra yang memang memakai nomor lama, kita ada nomor baru, tentunya kita ada upaya yang memang kita lakukan untuk mensosialisasikan kembali kepada para pemilih tentunya untuk mengenalkan bahwa Perindo itu adalah nomor 16 seperti itu. Jadi kita akan terus berupaya, tapi saya yakin karena nomor ini adalah nomor berkah, nomor baik, hoki, dan ini menjadi bagian penting yang bisa jadi ini akan penuh kemenangan di 2024 ini. Mudah-mudahan ya kita akan berupaya dengan menggunakan nomor ini untuk menginformasikan kepada publik bahwa Perindo bisa berkontestasi dengan baik. Satu hal yang tadi saya menjadi penting adalah bahwa mudah-mudahan pemilu ini memang benar-benar pemilu yang betul-betul guyup, pemilu yang menarik, pemilu yang asik, dan pemilu yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Seperti itu. Biar beda ya dari tahun 2019 yang meninggalkan momen-momen unik dan juga ya istilah-istilah yang masih lekat seperti itu ya. Nah, kalau dari kacamata Bang Rey, kalau misalnya kita bicara mengenai kampanye, kemudian juga sosialisasi dari para parpol sendiri, sebenarnya yang diingat oleh publik atau calon pemilih itu nomor urut atau apa? Tergantung jenis pemilihnya ya. Kalau pemilih mungkin di atas usia 50 tahun ke atas, memang mereka pasti akan mengingat nomor urut ya. Nomor urut partai ini, gambarnya, itu yang jadi acuan gitu. Nah, di level kedua dari itu menurut saya bukan nomor urut, tetapi ya soal aktivitas, kedekatan, macam-macam dari partai politik kepada para pemilih. Tapi untuk generasi X menurut saya yang paling penting bagi mereka performa partai. Jadi bukan lihat nomor urutnya, bukan lihat macam-macamnya gitu. Bisa nomor 16, bisa nomor 17, atau 19 macam-macam. Selama partai politik itu mereka kenal, dekat dengan mereka, style dengan mereka itu, mereka akan cari di mana-mana gitu. Oke. Nah, jadi 3 jenis kelompok masyarakat ini sedikit banyak juga menggambarkan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi partai politik gitu. Tapi harus ada diingat juga soal model surat suara yang dipakai oleh KPU. Kalau misalnya model surat suara yang dipakai KPU seperti model entah itu tahun 2014 atau 2019, saya kira partai-partai dengan nomor urut besar itu juga akan kesulitan karena umumnya mereka berada di posisi terakhir dari deretan partai politik. Jadi 10 ke bawah gitu ya Bang Rey? Ya, jadi waktu membukanya itu agak sulit gitu. Jadi untuk usia yang saya sebut 60 ke atas itu ya mereka cari mudahnya saja, mana yang mereka lihat gambar cepat, ya mereka itu akan coblos itu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada perubahan desain surat suara, di mana misalnya surat suara dibuat sesuai dengan partai politiknya, jadi kalau ada 17 partai politik, itu berada ada 17 surat suara yang di stempel gitu. Nah, itu masih memungkinkan orang langsung nyari nomor 17, nomor 16, nomor 14 dan seterusnya itu gitu. Jadi nggak terfokus kepada nomor satunya karena mereka bisa balik dengan sangat cepat ke nomor 16 gitu. Bentuknya kayak jadi buklet gitu desain Bang Rey. surat suara ini juga sangat menentukan bagi kemudahan pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Kalau desain suratnya agak repot, ya nomor-nomor urut di bawah 10 itu ya akan teruntungkan dengan situasi itu. Sementara kalau desain surat suaranya memudahkan untuk siapapun, katakanlah melipat, mengambil, kemudian mencarinya,
saya kira nomor-nomor urut ini nggak terlalu signifikan bagi keuntungan partai politik. Oke, nah jadi surat suara yang menguntungkan untuk PDIP, untuk Gerindra dan juga untuk Perindo seperti apa? Mungkin ada preferensi khusus, tapi mungkin ditahan dulu jawabannya ya Bapak-Bapak.